Yan, Yo, buat. nih gua bacain quotes ini ya. Membiarkanmu dibunuh bagai rusa adalah hal yang sulit. Ini berhubungan sama topik kita hari ini. Kita akan bahas soal penyakit yang ditimbulkan dari rusa sebetulnya. Hari ini kita akan ngobrolin soal cacar monyet. Bener kan? Cacar monyet itu dari rusa kan? Yang gue denger sih gitu. Maksud gue gini, kalau ternyata nih ya, kalau ternyata informasi gue salah, berarti sebenarnya selama ini informasi asal dari dulu tuh salah. Kan sebenarnya informasi kesehatan gue cuma dari dulu doang. Berarti kalau lu ternyata informasinya salah, berarti selama ini informasi lu salah. Gue nggak ngerti deh. Sampai gue beli baju loh, dicetak baju nih khusus. But. Nah. Dengkul lu kenapa sih? Abis kena benturan deh? Apa abis jatuh gitu? Jadi gegar dengkul maksud gue. Enggak. Maksud gue kan nih, karena gue tuh udah menikmati segala bentuk kebebasan. Sekarang pemerintah udah bikin peraturan kan, outdoor boleh nggak pakai masker. Kelas, gue tadi baru seminar, baru seminar juga. Tadi gue bawain seminar di Starbucks gitu ya, ada ngobrol soal motor gue. Terus gue udah menikmati banyak kebebasan akhir-akhir ini. Tiba-tiba muncul cacar monyet. Gue jadi merasa gini, lu sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, gunanya apa? Nggak bisa mencegah penyakit baru datang, maksud gue. Ini gue males sebenarnya. Kayak nggak guna gitu loh. Lu tahu nggak originnya itu cacar monyet kenapa bisa muncul lagi gitu? Gue bilang lagi ya, karena dia pernah outbreak juga gitu. Oke. Kan monyet-monyet kayak lu berkeliaran lagi semenjak pandemi itu lepas gitu. Jadi, aduh. Jadi ini sebenarnya gara-gara gue sebenarnya termasuk salah satu penyebar virusnya ya. Tapi kan tadi lu sendiri yang ngaku kan, lu udah berkeliaran kemana-mana kan. Tadi siapa ke Starbucks lah, bikin seminar lah, sono gitu sambil nyebarin cacar, monyet. Nah. Yan, tapi gini. Apa namanya? Emang cacar monyet udah pernah outbreak ya? Berarti udah ada. Ada. Berarti udah ada itunya dong, antivirusnya dong. Udah ada vaksinnya dong. Oke, jadi gini Bud, satu yang mesti diketahui tentang si cacar monyet ini ya. Jadi sebenarnya keluhannya itu mirip-mirip sama persis seperti cacar air. Oke. Gitu. Nah, which mean artinya ini tidak terlalu berbahaya nih. Komplikasinya tidak terlalu tinggi, angka kematian yang disebabkan oleh cacar monyet juga tidak terlalu tinggi. Makanya kenapa penyakit ini istilahnya tanda kutip tidak terlalu diwaspadai gitu. Nah, dari kasus yang hampir nggak ada gitu, tiba-tiba jadi timbul beberapa puluh kasus sehingga menimbulkan warning, wah jangan sampai penyakit ini lebih menyebar lagi, sehingga mulai pemberitaannya digalakkan, tenaga medis mulai disiapkan. Itu Bud. Jadi dari 0 sampai nggak ada, dari nggak ada tiba-tiba kasus menjadi tinggi, itu yang menjadi tanda-tanda. Berarti penyakitnya tidak berbahaya dong. Cacar kan nggak berbahaya, which is semua orang kena cacar. Berarti nggak merugikan apa-apa dong? Iya, kalau secara umum orang yang imunokompeten maksudnya imunnya bagus. Yeah. Nah, jadi kayak orang dewasa, kayak kita gini lah ya, anak-anak muda itu. Jadi bisa dibilang itu komplikasi yang terjadi itu kemungkinan kecil banget. Tapi kalau misalnya terjadi pada orang-orang yang misalnya lanjut usia, manula, atau anak-anak yang dimana kita bilang tuh sistem imunnya itu imunokompromis, berarti ada gangguan pada sistem imunnya. Pada orang-orang yang menderita autoimun, pada orang penderita HIV/AIDS misalnya, gangguan sistem imun, ini bisa menjadi suatu penyakit yang berbahaya. Gitu. I see. Ya, nggak, maksud gue gini. Berarti kan sama kayak cacar air dong. Kalau untuk orang-orang anak-anak kecil, anak-anak bayi atau ya orang-orang normal lah, berarti kan nggak mematikan kan. Berarti implikasinya sama kayak cacar air kan sebenarnya kan. Ya, untuk orang normal ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak kecil atau bayi kan sistem imunnya belum bagus, berarti bukan berarti pasti jelek ya. Tapi ada kemungkinan dia bisa menjadi jelek gitu. Angka kemungkinan itu lebih tinggi daripada orang dewasa. I see. Nah, terus kenapa dia disebut penyakit cacar lu? Nah, beda. Iya, kenapa disebut penyakit cacar lu? Kan maksudnya kita mau tahu dong latar belakang lu sebagai monyet tuh kenapa gitu, maksud gue. Kok jadi dari situ? Jadi, kenapa disebut dengan cacar monyet? Nah, ini karena penyakit ini sebenarnya perbedaannya adalah beda penyebab, beda virusnya.
I see. Gitu. Cacang air itu kan disebabkan karena varian air. Nah. Ya, gini loh. Jadi, sebenarnya gue mesti ya? sebetulnya ya. Jadi kalau dari gue, sisi medis ya, gue bilang kalau bisa cacang monyet itu menyebabkan karena virus. Nah kalau dari sisi budi ya, cacang air kebanyakan main air, cacang monyet karena kebanyakan ke pasar, gitu Bud. Gimana ya? Nah, kenapa cacang monyet ini? Cacang monyet itu termasuk virus penyebab itu adalah namanya golongan tuh kayak zoonosis tuh. Jadi sebenarnya virus ini tuh menyerang hewan. Dia menyerang si monyet. Walaupun nggak cuma monyet ya, ada beberapa hewan lain yang bisa diserang. Tapi dia utamanya menyerang hewan. Cuma dia bisa menular ke manusia. Itu jeleknya. Nah, karena itu jadi kontak penularan pertamanya adalah dari hewan. Ada hewan yang terinfeksi virusnya, dia menularkan kepada manusia. Nah, penularan antar manusia juga bisa terjadi, itu yang bisa menyebabkan terjadi outbreak atau wabah. I see. Berarti topik kali ini kita judulnya adalah Healthy X versus Taman Safari. Berarti lu menyalahkan semua kebun binatang di mana orang memelihara monyet kan? Lu nggak bisa gitu dong, maksud gue. Lu nggak bisa dong serta-merta bilang bahwa gara-gara orang di safari semua jadi kena virus cacar monyet ini. Maksud gue lu keterlaluan juga. Dikit-dikit nyerang orang. Aduh, males gue. Gue nggak nyerang Taman Safari, Bud. Yang gue serang itu orang yang jalan-jalan ke Starbucks, bikin seminar segi enak dewek gitu, sampai nyebabin outbreak cacar monyet gitu sebenarnya. Tapi gue nggak perlu sebut lah orangnya siapa gitu ya. Kalau Sobat Healthy pengen tahu, simak aja awal-awal episode ini gitu. Mungkin bisa tahu siapa sih gitu yang suka ke Starbucks, ada seminar gitu kan, kemana-mana nggak pakai masker gitu. Nah itu tahu. Enggak. Seseorang itu. Tunggu. Enggak. Ya, tapi gini. Maksud gue, kenapa? Kan gini. Gue ganti pertanyaan. Kan banyak penularan lewat binatang yang tidak jadi outbreak. Gue kasih contoh. Misalnya, tikus. Kan membawa penyakit herpes ya, kalau nggak salah. Dari tikus kan? Iya kan? Iya kan? Nah, itu kan tidak jadi outbreak. Maksud gue gini, kenapa ada penyakit yang jadi outbreak, ada yang enggak? Sama-sama dari hewan penularannya, bisa gitu. Tapi kenapa ada yang enggak? Gitu, pertanyaan gue. Iya dong. Coba ya, kasih tau. Bedanya itu jadi gini, Bud. Penyakit pes itu sendiri masih ada dibawa oleh tikus, mungkin dari tikus got atau apa gitu. Tapi kan kita tingkat kebersihan kita, sanitasi lingkungan kita kan lebih meningkat dibandingkan pada zaman dulu tahun tahun 20-an gitu. Di mana terjadi outbreak sampai terjadi kematian yang massal. Kalau nggak salah, wabah Black Death yang ada di Eropa itu juga disebabkan oleh tikus, kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya karena kondisi sanitasi yang jelek, sehingga dia bisa jadi outbreak. Nah, penyakit-penyakit itu di zaman sekarang itu sudah semakin ditekan. Termasuk kenapa cacar monyet juga berkurang, karena biasanya monyet-monyet peliharaan yang seperti lu bilang ya di Taman Safari dan semuanya itu sebenarnya sudah mendapatkan vaksinasi tertentu untuk penyakit-penyakit yang mungkin menyerang mereka. Jadi mereka lebih kuat nih. Nah, pertanyaannya, makanya tadi gue bilang dari kasusnya dari 0 atau hampir nggak ada, itu tiba-tiba meningkat. Walaupun cuma puluhan, tapi tiba-tiba meningkat berapa puluh kali lipat, dan itu menjadi warning sign gitu. Kenapa bisa terjadi? Dan sampai sekarang sih setahu gue belum ada ininya ya. Maksudnya penjelasan logisnya di balik itu. Tapi itu kan masyarakat berhati-hati aja. Dan untungnya si cacak monyet ini itu nggak seberbahaya itu gitu. Sebenarnya gue bilang gejalanya seperti cacak air. Kalau misalnya pas tubuh kita bagus, imunokompeten, nggak ada masalah, ya dia akan sembuh dengan sendirinya. Gue menarik sama statement lu soal sanitasi tadi. Setahu gue kolera juga pernah jadi wabah, betul ya? Betul. Kolera pernah jadi wabah. Itu kan juga karena orang tidak bersih kan ya? Kayak sanitasinya tidak bersih. Maksud gue berarti menarik bahwa ini udah ada dari dulu. Tapi kenapa dulu jadi wabah? Lebih ke sanitasi, orang belum tahu jaga kebersihan. Dan berarti sekarang lu ingin menyerang petugas di safari bahwa mereka tidak bersih gitu. Maksud gue gitu loh. Lu jangan dikit-dikit nyerang orang lain. Jangan dikit-dikit nyalahin orang. Lu nggak bersih nih. Masa lu gitu sih ya? Kan nggak berarti orang di safari nggak bersih dong, maksud gue. Nggak, sorry buat. Yang gue serang itu sebenarnya istri lu gitu. Kenapa nggak bisa jaga kebersihan suaminya?
Sampai suaminya jajan di Starbucks, terus bikin seminar, terus nyerahkan cacar monyet. Nah, ya. Tar. Terus gue mau nanya sama lo. Cacar monyet ini berarti sama kayak cacar air untuk normal. Jadi benar-benar kayak apa, bentol-bentol, gatel, seminggu 2 minggu hilang. Berarti efeknya gitu ya? Iya, cuma bedanya, setahu gue ya, cacar monyet itu bisa menimbulkan tambahan keluhan itu pada kelenjar getah bening. Jadi biasanya untuk membedakan itu dokter akan ngecek ini ada keluhan kan di kelenjar getah beningnya. Biasanya di bagian leher, di bagian tulang selangkah, atau di bagian ketiak. Nah, kalau misalnya dia bisa ada pembesaran, ada gangguan di sana, kemungkinan mengarahnya lebih ke cacar monyet. I see. Nah, gue tanya berikutnya yang orang hindari. Let's say kalau COVID orang udah bosen lah, pakai masker, jaga jarak, kalau makan ya nggak usah ngobrol gitu ya, karena kan penularan lewat droplet. Kalau cacar monyet, apakah sama dengan cacar air? Bersentuhan, berdekatan, virus. Gue nggak tahu tuh gimana tuh penularannya, cacar monyet. Iya, itu. Jadi penularan cacar itu awalnya bisa melalui droplet, Bud. Jadi sama dengan COVID. Gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya lu merasa, lu ingat nggak waktu kondisi lu pertama kali cacar air? Mungkin nggak ingat ya, karena waktu itu kelas SD ya? SD, ya. Bareng sama gue kan? Kan lu yang nularin sebenarnya. Berarti kan lu sebenarnya ini wabah dari semua cacar. Belum monyet, masih air aja udah lu sebenarnya ini. Jadi sobat ngerti, dulu waktu kita kelas 6 SD kalau nggak salah itu terjadi wabah cacar gitu di sekolah gitu. Jadi semua orang puas. Semua anak, kalau nggak salah waktu itu kelas kita berapa? 60 orang ya, satu angkatan tuh ini yang kena tuh 40-an gitu, masuk gua gitu. Bubar itu, nggak ada. Nah, gejala awal dari cacar air itu kan kebanyakan lebih kepada infeksi saluran nafas. Jadi kayak demam, rasa badan nggak enak, pegelinu, ada batuk pilek, sakit tenggorokan. Nah, batuk, pada saat kita batuk itu kita akan mengeluarkan droplet atau lendir atau dahak yang terpercik. Nah, itu penularan awalnya dari cacar air. Jadi nggak mesti nunggu bintil-bintil itu nongol. Oke. Gitu. Nah, pada saat dia sudah mulai timbul bintil-bintil, nah di dalam bintil itu juga mengandung virusnya. Artinya begitu bintil itu pecah, potensi juga menular melalui sentuhan, melalui kontak tidak langsung, seperti misalnya pakai baju yang sama, atau misalnya dilap menggunakan kainnya nggak sengaja kena di badan kita, itu virusnya akan menular juga. Atau gitu. Misalnya dia pecah terus nggak sengaja keminum gitu ya, itu juga nular juga kan, misalnya gitu. Tadi kan droplet kan juga bisa, virusnya misalnya nggak sengaja kan, kita nggak tahu ya. Misalnya dia main gigit-gigitan kan, lu nggak tahu gitu. Ya bisa sih gitu. Cuma memang susah sih kalau ngomong sama monyet. Susah jelasinnya. Karena udah naluri alamiah kan sebetulnya. Susah ngomong jadinya. Gitu. Jadi penularan sebenarnya sama, Bud. Oke. Jadi melalui droplet sama melalui bintil-bintil berairnya itu. Oke. I see. Kalau let's say kita ngomong COVID gitu ya, karena paling heboh kan, maksudnya paling udah hatam lah, orang udah tahu semua. Itu kan sejujurnya tidak ada obat yang menyembuhkan COVID. Kita hanya membantu proses penyembuhan simptomnya. Kalau batuk, demam turun panas demam. Apakah cacar monyet juga sama? Nggak ada obatnya, hanya ya udah tinggal antibodi tubuh lu aja gitu. Atau gimana tuh ya? Kalau misalnya orang kena gitu, misalnya amit-amit gitu ya. Ya, Bud. Jadi ada beberapa antivirus ya, antivirus yang memang recommended untuk digunakan untuk pengobatan dan cacar monyet. Oke. Tapi tapi kalau misalnya kita bilang selalu minum obatnya, otomatis dalam 2-3 hari itu enggak juga. Gitu. Jadi fungsi antivirus ini akan mempercepat pemulihannya. Gitu. Jadi diharapkan misalnya keluar bintil-bintil airnya itu nggak akan sebanyak kalau misalnya nggak konsumsi antivirus. Penyembuhannya akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau misalnya lu nggak minum obatnya. Itu seperti itu kayaknya. Tapi kalau misalnya setelah minum langsung sembuh, langsung keluhannya nggak ada, itu belum ada. Maksud gue, ngapain ya? Lu ngasih tenaga medis, ngasih obat juga nggak manjur. Berarti cuman obat tuh gimmick aja kan? Cuman untuk bilang, ya nanti akan bertahap. Maksud gue gini loh. Ngapain gue minum obat kalau ternyata efeknya nggak maksimal? Kadang-kadang gue males sebenarnya. Jangan-jangan Adrian ini emang nggak akurat obatnya nih. Aduh. Bud, enggak, sekarang gue tanya, Bud ya. Kalau lu nggak minum obat, bintil-bintil airnya itu ada di badan lu selama 10 hari. Tanya ya. Baru hilang. Berarti dalam 10 hari itu lu infeksius. Bisa menyebarkan kan? Menyebar. Kalau misalnya gue kasih obat, ternyata lu bintil-bintil cuma tahan 5 atau 7 hari. Nah, berarti kan lebih cepat kan? Tergantung proses, dong. Enggak. Infeksius.
Enggak, tergantung seberapa mahal obatnya. Yang mau gue tanya, lu rela nggak beli obat itu biar bisa 3 atau 4 kali lebih cepat buat jalan-jalan ke Starbucks, enggak rela lagi gitu. Berarti kendala menurut lo gitu. Ya. Enggak, tergantung harganya berapa. Berarti salah. Ya kalau generik mungkin boleh lah. Berarti sebetulnya gini. Salah satu penyembuhan tercepat cacar monyet adalah uang berarti. Iya dong. Kayak itu semua penyakit deh. Oke. Kalau gitu lega, maksud gue berarti nggak seberbahaya itu berarti. Maksud gue nggak seperti COVID yang efeknya berbahaya, nyebabkan kematian atau gimana. Tapi tentunya untuk teman-teman yang punya anak kecil kayak gue pasti berhati-hati karena kan pasti dia lebih kasihan. Kalau panas nggak enak, nggak bisa tidur, belum bisa ngomong, belum bisa interaksi yang baik, jadi kasihan gitu. Apalagi misalnya lu masuk rumah sakit. Gue liat temen gue 2 orang ya diinfus anak bayi, kasihan kan. Waduh, itu kan nangis-nangis diinfus kan, dipasangin apa. Jadi untuk orang-orang seperti orang mungkin punya orang tua yang lansia atau punya anak mungkin lebih berhati-hati lah. Berarti pakai masker tetap mesti harus. Karena kita nggak tahu kan, siapa tahu ada beberapa orang yang menderita cacar monyet berkeliaran di mana-mana kan, kita nggak tahu. Siapa tahu kan kita ketemu sebelahan gitu ya. Jadi pakai masker masih tetap wajib berarti ya. Itu tuh benar. Lagian benar sih Bud kata lu. Pokoknya tipsnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Benar. Jangan sampai udah terlanjur kena juga gitu. Walaupun misalnya virus itu kita katakan harmless tidak berbahaya gitu. Ya. Tapi ya tetap aja lu mesti sakit juga kan. Betul. Dan apa ya maksudku gini, kalau misalnya nanti ternyata di rumah sakit itu ada indikasi orang kena, lu boleh coba deh. Jadi bisa cerita ke teman-teman. Misalnya kan kita kan online terus nih ya, lu pakai Zoom kan, lu pakai lu bilang, jadi ini loh teman-teman, merah-merahnya saya sesak. Jadi gini, kita tuh nggak cuma ngasih edukasi, tapi experience in education. Nggak semua orang bisa ngasih loh, Yan. Orang bisa ngasih edukasi, tapi real experience tuh nggak bisa ngasih. Orang misalnya bisa ngajar bisnis, dosen bisnis, tapi belum tentu ada experience bisnisnya. Kalau kita nggak hanya info kesehatan, tapi praktisi sebetulnya. Nanti gue kasih nomor Adrian di sini untuk dia kasih tahu. Buat kelamaan Bud kalau nunggu kasus di rumah sakit gue. Kapan lu seminar lagi? Langsung aja ya, langsung ini. Langsung dari Sumbernya ya. Jadi teman-teman, ini topik yang menarik karena lagi booming dan tentunya kita juga sebagai kreator kesehatan kita pengen ngasih tahu juga apa sih hal-hal yang berbahaya nggak sih hal ini sebetulnya, atau jangan-jangan sebetulnya kalian nggak usah segitu khawatirnya gitu. Kadang-kadang kan yang lebih membunuh tuh hoax dibanding penyakitnya gitu. Misalnya contoh, makanan jadi habis, orang jadi rusuh, jadi berantem karena dia nggak tahu kan penyakit-penyakit. Kita kasih edukasi supaya teman-teman bisa tahu bahwa bisa loh dicegah dan calm down. Ini mungkin masih jauh dan ini nggak seberbahaya itu, tapi tentu kita semua harus jaga kesehatan gitu. Dari lu ada tambahan nggak ya? Oke. Nah, satu tambahan gue tentang virus cacar air. Jadi cacar air itu memberikan imunitas yang hampir seumur hidup. Mungkin orang tahu ya. Jadi pada saat sudah terkena cacar air, ya, ke depannya itu memiliki imun yang lebih bagus sehingga sedikit banget kemungkinannya bisa terkena cacar air. Gitu. Tapi yang sering terjadi adalah adanya reaktivasi dari cacar air itu. Jadi cacar air yang sudah sembuh nih dari tubuh, dia nggak peduli lagi, dia akan tinggal di dalam tubuh lu. Dorman istilahnya. Jadi kayak diem aja. Tapi kalau misalnya pada saat daya tahan tubuh lu itu lagi ketop, lagi yang misalnya terkena suatu penyakit tertentu yang bikin lu benar-benar daya tahan tubuh lu benar habis, nah dia bisa aktivasi kembali sebagai herpes zoster, atau yang kebanyakan orang tuh kena cacar ular, cacar api. Jadi sebenarnya adalah virus yang sama yang pernah menginfeksi lu waktu kecil, tapi dia hidup lagi, aktif lagi gitu. I see. Dan nanti kita akan ngasih experience education. Adrian akan mungkin kalau dia ngalamin, nanti kalau lu sampai kena kita bisa live share gitu. Maksudnya kan kemarin kan Adrian sempet waktu Adrian kena COVID kita nggak sempet podcast ya. Maksudnya waktu itu kita podcast kemarin tuh. Lupa juga gua. Harusnya kita waktu itu COVID lu bilang harusnya salah. Gua lupa waktu kemarin. Ada sempet vakum kita selama 2 minggu kayaknya. Jadi ya boleh. Sambil pakai masker. Yang itu oksigen. Ya. Gitu. Jadi lu bilang gini, dalam kondisi gue ini belum dibutuhkan lah ventilator, masih bisa gitu. Jadi lu bisa cerita demam lu berapa. Nanti info maksudnya gini.
kita kan rutin tiap teman-teman mesti tahu kita rutin tiap 2 minggu, seminggu 2 kali gitu ya. Jadi kita akan update kondisi apapun, nanti Adrian bisa update kondisinya. Jadi ya gini, semoga kalau ada penyakit baru, lu bisa mengexperience lah. Jadi kan kita update. Maksudnya gini loh. Gini, kita tuh jadi up to date ya. Orang bisa ngomong cacar monyet. Gua nih penderita cacar monyet. Itu kan nggak punya. Kreator mana yang bisa ngasih tahu langsung? Cuman kita. Nanti gue doain deh. Iya dong. Jadi Sobat Healthy, kita akan tayang dari Senin setiap Senin dan Kamis ya. Jangan sampai lupakan edukasi-edukasi terbaru kita, konten-konten terbaru kita. Diemin aja si Budi udah mulai ngaco. Mungkin Caca juga udah mulai agak berat, mungkin dia jadi delirium, dia mulai agak ngigo gitu. Kita diemin aja. Jadi sampai kalau bisa ada saran, kritik, ide apapun mengenai mungkin ada tentang penyakit yang mau dibahas, tanyakan yang mungkin dari teman-teman juga bersedia ya untuk di-share kepada masyarakat luas tentang konten edukasinya, boleh tinggalin pesan aja di kolom komentar kita atau misalnya DM di Instagram maupun di Instagram. Jadi udah Bot. Aman. Tambahan lu. Nggak ada. Bungkus. Jadi sampai di sini dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye bye.